Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Alim Traveling di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali di channel Alim Traveling dalam edisi pembahasan trase jalan tol yang ada di Provinsi Bali. Nah, Sobat semua, kali ini kita akan bergeser ke Pulau Dewata, yaitu Pulau Bali. Nah, inilah pembagian dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali. Ruas tol yang baru itu nanti itu dari daerah Kecamatan Mengwi di Kabupaten Badung, kemudian ke Kabupaten Tabanan, hingga ke ujung di Kabupaten Jembrana yaitu di Gilimanuk. Namun yang akan Mimin bahas untuk saat sekarang ini dari Kecamatan Mengwi, kemudian ke Tabanan, kemudian daerah Soka, hingga ke Pekutatan. Nah, dari Pekutatan ini ke Gilimanuk belum Mimin bahas karena belum ada peta pembahasan lahannya. Jadi, sekarang yang ada peta pembebasan lahan dulu Sobat ya. Nah, ini startnya dari Kecamatan Mengwi di titik tersempit Kabupaten Badung. Ini Kabupaten Badung bentuknya cukup unik Sobat ya. Terbentang dari selatan di Kuta, bentuknya kecil memanjang hingga ke Kabupaten Buleleng. Oke, Sobat semua, untuk lebih jelasnya kita lihat di peta citra satelit melalui Google Earth. Sebelum kita masuk ke jalan tol dari Mengwi menuju ke dari Mengwi di sini Sobat ya. Ini startnya dari sini, kemudian ke Tabanan, kemudian ke Soka, dan terakhir di Pekutatan. Oh ya Sobat semua, sebelum kita bahas di jalan tol Mengwi ke Pekutatan, di Bali sebelumnya sudah ada jalan tol yang lama Sobat ya. Kita lihat sebentar ya, jalan tol yang sudah ada di Provinsi Bali. Dan ini merupakan jalan tol satu-satunya di Indonesia yang berada di atas laut Sobat ya. Itu startnya dari Bandara Ngurah Rai. Ini kita lihat. Ini adalah Bandara Internasional Ngurah Rai. Kemudian start jalan tolnya itu dari sini Sobat ya. Dari bundaran di sisi timur bandara. Nah, ini masuk ke gerbang tol Ngurah Rai. Kemudian di sini ada interchange. Nah, yang ke arah utara ke timur ini menuju ke Benoa. Terakhir pintu tolnya di sini Sobat ya. Nah, ini adalah gerbang tol di Benoa. Kemudian yang dari interchange ini ke arah selatan menuju ke Nusa Dua. Ini Sobat ya, jalan tolnya di atas laut ya Sobat ya. Nah, ini gerbang tol di Nusa Dua. Jadi ini jalan tol pertama di Indonesia yang berada di atas laut. Dan satu-satunya jalan tol yang mempunyai jalur sepeda motor. Nah, kita lihat Sobat ya. Satu-satunya di Indonesia jalan tol yang punya jalur sepeda motor. Kita lihat sebentar Sobat ya. Kita lihat di Street View. Nah, ini Sobat ya. Jadi, selain di jalan utama jalan tol ini, di sisi kanan dan di sisi kiri sini, ini adalah jalur sepeda motor. Nah, ini Sobat ya. Dan ini berada di atas laut Sobat jalan tolnya ya. Nah, cukup menarik nih Sobat ya. Kenapa tidak diterapkan di seluruh jalan tol yang ada di Indonesia ya? Jadi di tepinya ada jalur untuk roda 2. Ini cukup menarik dan jadi roda 2 juga bisa menikmati jalan tol. Oke, kita tinggalkan sebentar. Ini kita bahas ke jalan tol yang baru. Nah, ini cukup unik dan bagus juga kalau diterapkan untuk jalan tol yang lainnya Sobat ya. Oke, setelah kita lihat jalan tol yang sudah ada di Bali, kita masuk ke trase jalan tol yang baru. Nah, ini Sobat ya. Jadi,
Kita lihat yang baru. Ini adalah posisi dari kota Denpasar. Kemudian jalan tolnya di sini yang baru sobat ya, di sisi utara kota Denpasar. Nah, kita telusuri patokannya dari mana kita biar lebih mudah sebagai acuan. Oh ya, di sini ada terminal Mengwi sobat ya, dari sini aja mungkin lebih enak sebagai acuan. Nah, ini ada terminal bus Mengwi ya, di sini ada terminal. Kita acuannya dari sini aja, coba kita ukur dari persimpangan terminal menuju ke jalan tol yang baru. Oke, kita ukur secara simple saja untuk mengetahui berapa jauh dari terminal Mengwi. Nah, ini sobat ya, jaraknya pas sekitar 9 km dari terminal di sini menuju ke jalan tol yang baru. Oke. Selanjutnya kalau dari titik terdekatnya kita acuan lihat fasilitas umum yang besar. Di sini ada PT Indomarko Prismatama. Coba kita cek dari sini. Kira-kira berapa jauh? Nah, dari PT Indomarko Prismatama ini jaraknya sekitar 600 meter sobat ya. Dari sini 600 meter. Kemudian kita lihat bagi yang belum tahu nanti biar sebagai acuan kita lihat seperti apa suasana dari PT Indomarko Prismatama. Nah, dari sini sobat ya, biar lebih mudah. Ini dari PT Indomarko Prismatama ke arah sana sobat ya. Nah, ke arah utara sekitar 600 meter untuk menuju ke jalan tolnya. Selanjutnya kita masuk ke trase jalan tol yang baru sobat ya, dari sini. Ini ke arah barat. Kemudian nanti ada ketemu dengan exit tol Tabanan. Nah, ini sebenarnya tidak pas di kota Tabanan sobat ya. Kota Tabanan itu berada di sini. Kemudian ini adalah exit tolnya dari Tabanan. Untuk lebih mudah kita acuannya berapa jauh ini, kita lihat fasilitas umum yang ada di dekat sini. Dari sini saja sobat ya. Ini ada rumah sakit sini sobat ya, Rumah Sakit Umum Bakti Rahayu. Nah, ini berada di jalan, sebentar sobat ya, di jalan Batu Karu ke arah utara sobat ya. Dari Rumah Sakit Umum Bakti Rahayu kita coba ukur. Dari sini nah, dari Rumah Sakit Umum Bakti Rahayu menuju ke exit tolnya itu sekitar 2,9 km sobat ya. Di jalan, nah ini sobat ya, di jalan Batu Karu. Kemudian setelah exit tol Tabanan ke arah barat, oh iya sebentar sobat ya, dari Mengwi tadi sini ke Tabanan ini jaraknya sekitar 6,9 km. Selanjutnya dari exit tol Tabanan ke arah barat nanti sampai di exit tol Soka di sini. Ini jaraknya dari Tabanan ke Soka sekitar 13,1 km. Nah, di sini sebagai acuan kita lihat, nah dari sini sobat ya, ini jalan raya dari Denpasar ke Gilimanuk. Ini ada persimpangan di sini dengan jalan
Antosari Pupuan. Dan di sini sobat ya. Nah, kita coba ukur dari persimpangan ini. Nah, untuk mempermudah kita lihat suasananya. Nah, ini sobat ya. Dari persimpangan ini ke arah ini kanan sana, kita akan ukur berapa jaraknya. Sebentar ya, kita ukur dulu dari simpang ini. Nah, ini untuk menuju ke main road jalan tolnya dari simpang Jalan Lintas Denpasar Gilimanuk masuk ke Jalan Antosari Pupuan pas sekitar 1 km. Dari sini sobat ya, sampai sini. Kemudian kalau sampai ke exit tolnya, ini jaraknya sekitar 1,5 km. Nah, ini terus kita lanjut dari exit tol Soka ke arah barat. Ini cukup panjang ya untuk dari Soka ke Pekutatan. Ini jaraknya sekitar 23,2 km. Nah, di sini. Nah, ini sobat ya. Nah, ini ada Pasar Pekutatan. Kita coba cek berapa jaraknya dari pasar ke exit tolnya. Dari si pasar sini. Nah, ini sekitar 2,5 km sobat ya, exit tol ini. Ini ya sobat ya, ke Pasar Pekutatan. Jadi di sini ada dari Pekutatan hingga ke Mengwi ada gerbang tol Pekutatan, kemudian gerbang tol Soka, gerbang tol Tabanan, dan gerbang tol Mengwi. Dari Mengwi ke Tabanan 6,9 km, dari Tabanan ke Soka 23, dari Tabanan ke Soka 13,1 km, kemudian terakhir dari Soka ke Pekutatan jaraknya 23,2 km. Nah, inilah trase jalan tol yang baru untuk yang ada di Provinsi Bali. Kemudian yang dari Pekutatan ini sobat ya, Pekutatan ke arah barat negara, kemudian ke Gilimanuk, ini belum bisa Mimin bahas karena belum ada peta pembebasan lahannya. Oke sobat semua, demikian pembahasan singkat trase baru jalan tol yang ada di Bali. Jika ada pertanyaan atau saran, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa supportnya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.